Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kristianto dengan NPM 221063100078. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial pengolahan data yang berjudul pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap indeks pertumbuhan manusia. Oke, sini langsung saja mau share screen. Nah, setelah sini kami sudah mencari data dari BPS, yaitu rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia. Nah, di sini kita akan mencari pengaruh dari variabel dependen dan dependen. Oke, pertama-tama kita menggunakan RStudio untuk mencari normalitas, untuk menguji normalitas. Langsung masuk saja ke tutorialnya, yaitu kita buka RStudio. Oke, ini tampilan awal RStudio ya. Nah, yang pertama kita mengimpor data tadi yang kita sudah masukkan Excel ke RStudio. Oke, langsung saja kita impor data set from Excel. Di sini kita browse ini dulu ya. Kita browse datanya dan kita masukkan ke BPS. Oke. Nah, tunggu sampai ini selesai. Oke. Ini udah ada ya. Nah, nama datanya itu data BPS dan variabel X-nya rata-rata lama sekolah dan variabel Y-nya itu indeks pembangunan manusia. Kita langsung impor saja. Oke. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Kita data yang tadi di Excel tadi. Nah, kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa Shapiro-Wilk? Karena datanya itu rasio dan jumlahnya di bawah 50. Maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, caranya itu kita klik Shapiro. Nah, di sini. Di bawah ini kita klik Shapiro. Shapiro tes. Nah, ini kita masukin nama data kita, yaitu data BPS. Nah, di sini ada data BPS. Terus kita masukkan eh, kode, yaitu biar datanya lebih terarah, kita pakai dolar, lambang dolar, dan kita masukin satu-satu dulu data lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Kita klik, dan di sini langsung saja enter. Oke. Nah, data dikatakan normal jika p-value lebih besar dari 0,05. Karena di sini p-value sama dengan 0,3893, dia lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan rata-rata lama sekolah ini berdistribusi normal. Yaitu X-nya ya. Kita sekarang akan mencari Y-nya.
Kita klik lagi Sapiro. Sapiro. Sapiro tes. Datanya data BPS. Tak, BPS. Lalu dolar lagi. Variabelnya yaitu indeks. Kita enter saja. Oke, di sini kita value-nya yaitu 0,2347. Yang dimana berdistribusi normal. Karena lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar, maka dapat disimpulkan kedua data ini berdistribusi normal. Oke, nah selanjutnya kita balik lagi ke data BPS. Di sini untuk mencari pengaruh kita melakukan uji normalitas. Oke, untuk melakukan uji normalitas kita langsung saja ke uji. Berarti kita akan menggunakan regresi sederhana. Kita buka data. Kita akan menganalisis data yaitu regresi. Ya, ini regresi. Kita akan menginput Y-nya. Variabel Y-nya kita input. Sudah enter. Lalu variabel X. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan labelsnya, nama labelnya kita akan klik labelnya. Kalau tidak pakai, tidak usah diklik labelnya. Nah, tadi kita pakai, jadi kita klik labelnya. Di sini juga ada input range. Di sini kita taruh di mana ya? Di sebelah sini aja ya. Oke, ya. Di sini normal test probability plots. Oke. Oke. Di sini kita sudah dapat data regresinya. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita sudah menyiapkan ini. Tabel tadi menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel rata-rata lama sekolah sebagai variabel independen dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Oke, tabel yang pertama yaitu ah, tabel pertama menjelaskan besar korelasi hubungan yaitu besar 0,738. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,545. Di sini 0,45 R square-nya. Nah, ini berarti pengaruh variabel bebas yaitu rata-rata lama sekolah terhadap variabel terikat atau variabel dependennya atau itu indeks pembangunan manusia adalah sebesar 54,5%, yaitu pengaruhnya dari variabel bebas ke variabel terikatnya itu sebesar 54,5%. Oke, di sini ada tabel ANOVA-nya juga ya. Dari output tersebut diketahui bahwa F hitung sebesar ini, F hitungnya yaitu 37,82 dengan tingkat sintomasi sebesar
tingkat signifikasinya sebesar 0,01. Tingkat signifikasinya itu sebenarnya diambil dari p-value ya. P-value ya karena di sini 9,51392 4 itu sama aja kayak 10 pangkat min 10 pangkat 7. Jadi di sini tuh mendekati 0 ya. Signifikasinya mendekati 0. Berarti 0,0000 sampai 0,7 kali lalu baru dimasukin data ini. Jadi signifikasi sebesar 0,0000009,951,392. Jadi ini tuh hampir mendekati satu, maka kita tulis satu aja. Ini lebih kecil daripada 0,5. Karena lebih kecil, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel indeks pembangunan manusia terhadap variabel rata-rata lama sekolah. Oke, selanjutnya diketahui nilai konstan A sebesar 50,589. Di sini interceptnya yaitu 50,589. Sedangkan nilai rata-rata lama sekolah koefisien sebesar 2,667. Sehingga kita dapat menuliskan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Maka kita interceptnya kita masukin di koefisiennya. Koefisien interceptnya yaitu 50,589 ditambah intercept variabel X-nya itu 2,667. Sama tersebut dapat dicemakan. Kata terbesar 50,8 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel potensi adalah 50,589. Koefisien regresi X sebesar 2,667 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai rata-rata lama sekolah, maka indeks pembangunan manusia bertambah sebesar 2,667. Koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah variabel X terhadap Y adalah positif. Oke. Nah, di sini ada pengambilan keputusan dari uji regresi. Karena berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Berdasarkan nilai T diketahui T hitung sebesar 6,090 dan T tabel 2,030. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah X berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Nih, nah, di sini ada T hitungnya ya. T hitungnya 6,90. Nah, di sini kita T hitungnya 06,89. Ini kalau jika kita perkecil lagi akan menjadi 0,90. 0,090. Itu lebih besar daripada T tabel. Sehingga dapat disimpulkan. Nah, untuk mencari T tabel ini, kita memiliki rumus yaitu alfa dibagi 2 dan N min K min 1. Alfa dibagi 2 yaitu 0,025 dan data N ini adalah data K itu kelas dan ini akan dikurang 1. Maka dari data itu ada 37 data, 37 provinsi, dikurang 1, dikurang 1 maka dapat 35. Nah, untuk mencarinya kita akan membuka tabelnya. Oke. Nah, di sini udah ada distribusi tabel. Nah, tadi karena alfanya dibagi 2, maka 0,25. Berarti di sini.
Dan di sini adalah jumlah data. Tadi datanya itu 37 dikurang satu, maka kita memperoleh 35 data. Di sini kita akan cari nomor 35 dan di tabel ini. Berarti kita di sini sampai nomor 35. Ya, di sini kita mendapatkan 0,03011. 0,03011. Oke, kita balik lagi. 0,30. Sini ada satu lagi ya. Kita singkat aja jadi 0,30. Oke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Oke. Nah, di sini ada eh, diagram penolakan H0 ya. Di sini area tolak H0, nah, di sini penerimaan H0. Karena di sini data itu, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka eh, variabel rata-rata lama sekolah X berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, juga mohon maaf. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.